Metode perkenalkan, nama saya Edwardus Purnama, NIM 18412044. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan metode SAW, di mana pengertian metode SAW adalah metode yang juga dikenal dengan metode penjumlahan berbobot. Metode ini banyak digunakan karena mampu menghadapi situasi multiple attribution making atau MADM. Ada jenis kriteria atau atribut yang harus ada, yaitu kriteria keuntungan atau benefit dan kriteria biaya atau cost. Benefit, di mana semakin tinggi nilai kriteria, kemungkinan semakin besar. Cost, semakin rendah nilai kriteria, kemungkinan semakin besar. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan metode SAW. Yang pertama, perlu menentukan kriteria-kriteria yang digunakan. Yang kedua, menentukan rating kesesuaian setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Yang keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor berbobot, sehingga perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Kelebihan metode SAW, menentukan nilai bobot. Yang pertama, menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilanjutkan dengan proses. Yang kedua, rankingan yang akan menyelesaikan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Yang ketiga, penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dari bobot preferensi yang sudah ditentukan. Yang keempat, adanya perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut antara nilai benefit dan cost. Kekurangan metode SAW. Satu, digunakan pada pembobotan lokal. Yang kedua, perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan Kripke maupun Fuzzy. Adapun langkah-langkah penyelesaian dalam menggunakan metode SAW menurut Kusuma Dewi 2006. Yang pertama, menentukan alternatif atau kandidat, yaitu AI. Yang kedua, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CZ. Yang ketiga, memberikan nilai rating kesesuaian setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang keempat, menentukan bobot preferensi atau tiket kepentingan atau W setiap kriteria. W sama dengan W1, W2, W3 sampai dengan WJ1. Yang kelima, membuat tabel rating kesesuaian dari setiap alternatif setiap kerja. Yang keenam, membuat matriks keputusan X yang dibentuk dari tabel rating kesesuaian dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai X setiap alternatif AI pada setiap kriteria CJ. Yang sudah ditentukan di mana I sama dengan 1 sampai 2 sampai dengan M dan Z sampai dengan 1, 1, 2 sampai dengan N. Contoh kasus, seorang perusahaan atau sesuatu perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin. Posisi yang saat ini luang hanya ada 2 posisi. Nah, dengan metode SAW, kita diharuskan menentukan calon pekerja tersebut. Sebelum kita dibingungkan oleh hitungan matematika, kita ditentukan dulu mana yang akan menjadi kriteria benefit dan kriteria cost. Untuk kriteria benefitnya adalah, yang pertama, pengalaman kerja, saya simbolkan dengan C1. Yang kedua, pendidikan, saya simbolkan dengan C2. Dan ketiga, usia, saya simbolkan dengan C3. Sedangkan kriteria cost-nya adalah status perkawinan, saya simbolkan dengan C4. Alamat, saya simbolkan dengan C5. Kriteria dan pembobotan. Teknik pembobotan pada kriteria dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan metode yang abas. Phase ini dikenal dengan istilah praproses pada masing-masing secara langsung berdasarkan presentasi nilai bobotnya. Sedangkan untuk lebih baik bisa digunakan Fuzzy Logic. Penggunaan Fuzzy Logic sangat dianjurkan bila kriteria yang dipilih mempunyai sifat yang relatif. Misal umur, panas, tinggi, baik, atau sifat lainnya. Di tahap ini, kita mengisi bobot nilai dari suatu alternatif dengan kriteria yang telah dijabarkan tadi. Perlu diketahui, nilai maksimal dari pembobotan ini adalah 1. Nah, kita lihat tabel. Untuk calon pegawainya, kita simbolkan dengan A1, A2, A3, A4, A5. Untuk kriteria yang tadi seperti yang dijelaskan, C1, C2, C3, C4, C5. Di mana
calon pegawai A1 nilai bobotnya 0,5, C1-nya gitu, untuk A2-nya 0,8, A3-nya 1, A4-nya 0,2, A5-nya 1, dan seterusnya. Untuk C2 dan C3, C4, C5 dapat dilihat pada kolom berikut ini. Karena sesuai dengan waktu yang tidak mencukupi, saya jelaskannya untuk yang C1-nya aja. Pembobotan. Pembobotan ini adalah pembobotan tiap-tiap kriteria. Berdasarkan pemahaman saya, pembobotan ini adalah pembobotan atas suatu kriteria. Jadi, jika kita memilih istri, maka berdasarkan agama dan wajah, maka kita harus mengutamakan agama. Maka agama kita beri bobot nilai lebih tinggi, menurut pendapat saya. Untuk kriterianya, C1 nilai bobotnya 0,3, C2-nya 0,2, C3 nilai bobotnya 0,2, C4 nilai bobotnya 0,2, C4 nilai bobotnya 0,5, C5-nya nilai bobotnya 0,15, totalnya 1. Yang pertama, tabel pertama, pembobotan alternatif terhadap kriteria. Kita ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, di bawah ini penampakannya. Untuk C1-nya, bentuk matriksnya 0,5, 0,8, 1, 0,2, 1. Untuk C2-nya 1, 0,7, 0,5, 0,3, 1, 0,7. Untuk C3-nya 0,7, 1, 0,4, 0,5, 0,4. Untuk C4-nya 0,7, 0,5, 0,7, 0,9, 0,7. Untuk C5-nya 0,5, 1, 1, 0,7, 1. Nah, langkah pertama, kita ingat-ingat kembali kriteria benefitnya itu C1, C2, dan C3 untuk normalisasi nilai. Jika faktor benefit digunakan rumusan RII sama dengan XIJ dibagi maksimal XIJ. Dari kolom C1, nilai maksimalnya adalah 1. Maka tiap baris dari kolom C1 dibagi oleh nilai maksimal kolom C1. Di mana R11 sama dengan 0,5 dibagi 1 sama dengan 0,5, R21 sama dengan 0,8 dibagi 1 sama dengan 0,8, R3 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1, R41 sama dengan 0,2 dibagi 1 sama dengan 0,2, R51 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Dari kolom C2 nilai maksimalnya adalah 1, maka tiap baris dari kolom C2 dibagi oleh nilai maksimal kolom C2. R12 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. R22 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. R32 sama dengan 0,3 dibagi 1 sama dengan 0,3. R42 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. R52 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. Dari kolom C3 nilai maksimalnya adalah 1, maka tiap baris kolom C3 dibagi oleh nilai maksimal kolom C3. Seperti yang tampil adalah R13 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. R23 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. R33 0,4 dibagi 1 sama dengan 0,4. R43 sama dengan 0,5 dibagi 1 0,5. R53 sama dengan 0,4 dibagi 1 sama dengan 0,4. Nah, sekarang kita ingat kembali kriteria kosnya yaitu C4 dan C5 untuk normalisasi nilai. Jika faktor kriteria kos digunakan rumus RII sama dengan minimal XIJ dibagi XIJ. Dari kolom C4 nilai minimalnya adalah 0,5, maka tiap baris dari kolom C5 menjadi penyebut dari nilai maksimal kolom C5. R15 sama dengan 0,5 dibagi 0,7 sama dengan 0,714. R24 sama dengan 0,5 dibagi 0,5 sama dengan 1. R34 sama dengan 0,5 dibagi 0,7 sama dengan 0,714. R44 sama dengan 0,5 dibagi 0,9 sama dengan 0,556. R54 sama dengan 0,5 dibagi 0,7 sama dengan 0,714. Dari kolom C5 nilai maksimalnya adalah 0,7, maka tiap baris dari kolom C5 menjadi penyebut dari nilai maksimum kolom C5. R15 sama dengan 0,7 dibagi 0,8 sama dengan 0,875.
R25 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. R35 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. R45 sama dengan 0,7 dibagi 0,7 sama dengan 1. R55 sama dengan 0,7 dibagi 1 sama dengan 0,7. Terus kita habis menghitung semuanya, terus kita masukkan semua hasil perhitungan tersebut ke dalam tabel yang kali ini disebut tabel faktor termalisasi, di mana C1-nya 0,5, 0,8, 1, 0,2 sama dengan 1, C2-nya 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7. C3-nya 0,7, 1, 0,4, 0,5, 0,4. C4-nya 0,714, 1, 0,714, 0,556, 0,714. C5-nya 0,875, 0,7, 0,7, 1, 0,7. Setelah mendapat tabel seperti itu, barulah kita mengalihkan setiap kolom di tabel tersebut dengan BBOT kriteria yang telah kita deklarasikan sebelumnya, di mana rumusnya VI sama dengan N elemen J sama dengan 1 BJ RIJ, di mana kita melakukan perhitungan. Saya menyebutnya satu aja, yang A1-nya, di mana 0,5 dikali 0,3 ditambah 1 kali 0,2 ditambah 0,7 dikali 0,2 ditambah 0,714 dikali 0,515 ditambah 0,875 dikali 0,15 sama dengan 0 sama dengan A1, nilai A1-nya 0,72853, di mana A2-nya kita bisa lihat pada layar depan. A2-nya sama dengan 0,8 kali 0,3 tambah 0,7 dikali 0,2 ditambah 1 kali 0,2 ditambah 1 kali 0,15 ditambah 0,7 dikali 0,15. Hasilnya A2-nya 0,835. Untuk A3-nya 1 kali 0,3 ditambah 0,3 dikali 0,2 ditambah 0,4 dikali 0,2 ditambah 0,714 dikali 0,15 tambah 0,77 dikali 0,15. Hasil A3-nya 0,6521. Untuk A4-nya 0,2 dikali 0,3 ditambah 1 kali 0,2 ditambah 0,5 dikali 0,2 ditambah 0,556 dikali 0,15 ditambah 1 kali 0,15 sama dengan nilai hasil A4-nya sama dengan 0,5934. Untuk A5-nya 1 dikali 0,3 ditambah 0,7 dikali 0,2 ditambah 0,4 dikali 0,2 tambah 0,714 dikali 0,15 ditambah 0,7 dikali 0,15, dan hasil A5-nya 0,7321. Nah, dari perbandingan nilai akhir maka kita dapatkan nilai sebagai berikut. A1-nya 0,72835, A2-nya 0,835, A3-nya 0,6521, A4-nya 0,5934, A5-nya 0,7321. Maka dapat kesimpulan, maka nilai alternatif yang memiliki nilai tertinggi dan bisa dipilih dalam alternatif A2 dengan nilai 0,83 dan alternatif A5 dengan nilai 0,7321. Demikian hasil presentasi saya. Bila ada kekurangan mohon maaf karena saya juga masih belajar. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.